Kakak, try first. Okay, Miss. Okay, friends, before we start to study chemistry, it's better for us to pray first. Pray begin. Pray finish. Okay, thank you. Guys, for today we are going to continue our lesson about KC. Ntar penjelasan practice question atau exercise yang kemarin, Miss videoin aja ya. Jadi biar cepat kita. Equilibrium constant in concentration. Kemarin kita udah belajar how to write the expression of KC. Di mana penulisan KC itu tergantung dari balance equation-nya. KC is equal to the concentration of product divided by concentration of reactant and power of the coefficient. Koefisiennya ya, bukan charge-nya. And remember that the equilibrium constant in concentration or in pressure, it is only depend on temperature. It is not depend on concentration, volume, or pressure-nya. Gitu. Jadi nilai KC atau KP itu selalu tetap guys. Namanya konstan, berarti dia tetap. Walaupun misal di equilibrium itu ditambahkan konsentrasi atau volume atau pressure, tetapi kalau misalnya yang diubah itu adalah suhu, temperatur, so it will affect the KC or KP. This is the expression of KC. Pakai bracketnya yang seperti ini, oke? Okay? Karena itu menunjukkan dia concentration. Kemarin kita udah latihan ini. Next, how to determine the unit of KC. The unit of KC in each reaction, it can be different. Depend on the expression KC-nya itu sendiri. Because KC is concentration, so unit concentration is mole decimeter power of -3. Jadi nanti tergantung si expression KC-nya itu sendiri. For example, di sini, kalau mau cara mudahnya yang kemarin Miss bilang, karena ini adalah unitnya itu mole decimeter -3, kita ngomongin unit, jadi bisa dicoret-coret. Pangkatnya itu kan pangkat koefisien, jadi kalian tinggal ngecek aja pangkatnya. Ini, ya koefisiennya. Ini 1 plus 1, di sininya 2. Berarti kan 2. Reaktannya 2, produknya 2. Kalau sama udah jelas no unit. Kalau misalnya di reaktannya totalnya 3, terus di produknya totalnya 2. Berarti kan lebih banyak di reaktan lebih banyak 1. Berarti pasti jatuhnya kayak gini. Mol dm -3. Karena sisanya kan 1. KC-nya itu tadi produk per reaktan power of coefficient. Karena ini sisanya cuma di reaktan, berarti kan per si reaktannya sisanya 1. Nanti jadinya dm power of 3 and mol -1. Mengingatkan kembali penulisan unit yang positifnya dulu, baru yang negatif.
reactive. Next, there are a lot of type of calculation KC. The first one, if in the equation there are the concentration of each molecule or each compound in equilibrium state. Jadi konsentrasinya itu sudah dalam keadaan equilibrium, sudah dalam keadaan setimbang. Kalau kasusnya seperti ini, kalian tinggal masukin ke expression KC-nya tersebut. Don't forget to balance the equation. Karena equation-nya udah balance, jadi tinggal dimasukin. The concentration of NO, pangkat 2, karena koefisiennya 2. Divided by the concentration of, NO2. NO power of 2 and oxygen. Remember ya, ini data ketika concentration-nya in equilibrium. Yang belum nyampe ke equilibrium berarti jangan dimasukin. Karena ini kan equilibrium constant, berarti harus dalam keadaan equilibrium. Jadi ini tinggal dimasukin aja sesuai data kayak kemarin ya. NO2. Pangkat 2 dibagi pangkat 2 dikali. Terus nanti jangan lupa perhatikan sama perhitungan di kalkulatornya. Jangan salah. Cuman karena salah hitung pakai kalkulator. And don't forget to disesuaikan dengan apa? Angka pentingnya, guys. Di sini angka pentingnya ada 3. Ini 3. Berarti di sini juga harus ada 3 angka penting. This is the first type. Di mana tadi sudah diketahui konsentrasi dalam equilibrium-nya. Nah, tipe berikutnya itu rada ribet karena bukan dalam keadaan equilibrium. Kita baca dulu soalnya ya. In this example, we are only given the initial. Initial berarti apa? Awal, ya kan? Initial concentrations of the reactant and the equilibrium concentration of the product. Nah, reaktannya itu masih initial, belum dalam keadaan equilibrium. Tetapi produknya sudah dalam equilibrium concentration-nya. And we got the balance equation. Ini sudah di balance equation-nya. A mixture of bla 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 propane. Propane berarti yang ini. Dia 0,05 konsentrasinya ya. And hydrogen cyanide. Ini 0,05 konsentrasinya. Ingat, propane and hydrogen cyanide are reactant. And the concentration of reactant in initial, bukan di equilibrium. Jadi kita nggak bisa masukin 0,05 di dalam perhitungannya, guys. Ada tahapnya dulu. Next. At equilibrium, ketika sudah mencapai equilibrium, the concentration of the product is, nah ini baru kita bisa masukin konsentrasi si produknya. And you need to calculate the equilibrium constant for the reaction. Step 1, ada beberapa step. Write out the balanced chemical equation with all the data underneath. Nih, pertama, nulis balance equation-nya. Step 2, calculate the equilibrium concentration of the reactant.
Nah, ini kan yang belum diketahui kan. Karena yang diketahui adalah inisial. Gimana caranya? Kalian tulis IRE. Ini adalah initial. Ini ketika dia reaction. Ini ketika dia equilibrium. Nah, ketika sudah mencapai equilibrium lah nanti si concentration-nya yang kalian masukin ke KC, nilai KC. Inisial. Yang namanya juga reaksi inisialnya itu kemungkinan besar adalah berasal dari reaktan. Makanya di sini reaktannya adalah inisialnya. The concentration, initial concentration of reactant. CH3COCH3 di sini ada 0,05. Ini juga 0,05. Nah, sementara di equilibrium sudah diketahui 0,0. Sorry guys. Ini amis tulis di sini. Untuk si produk 0,0233. Kalian masih ingat kan rasio mol equal to rasio koefisien. Rasio mol equal to rasio koefisien ini berlaku di tahap ketika dia sudah bereaksi. Bukan di inisial ya. Kalau di inisial kan terserah dia mau, dia awalnya itu ada berapa. Tapi kalau di reaksi tergantung dari si koefisiennya. Nah, di sini gampang ya, karena di sini itu reaksinya hanya koefisien 1:1. Di produk, karena dia reaksinya ada reaksi forward reaction dulu nih di sini, produknya adalah 0. Dia belum terjadi reaksi. Nah, sekarang kalian perhatikan di yang R-nya. Ini equilibrium kan? Di tahap equilibrium atau sebenarnya ini sisanya guys. Ini kita bisa naikin ke atas nilainya. Karena ketika dia bereaksi, dia menghasilkan segini mol, sehingga pas equilibrium, dia tetap kalau equilibrium konsentrasinya. Jadi akan segini tetap. Nah, kalau udah dapat salah satu data, mau dia reaktan, mau dia produk, kalian tinggal masukin yang mol rasio sama dengan mol koefisien, rasio mol sama dengan rasio koefisiennya. Karena ini 1:1:1, so semuanya adalah nilainya segini. Kalau reaksinya itu bukan reaksi backward reaction, ini kan lebih ke forward reaction, guys. Karena kalian bisa lihat di sini inisialnya yang ada itu berasal di reaktan. Nah, kalau kayak gini berarti yang di reaktan untuk equilibriumnya kalian kurangi. Sementara yang di produk, ini reaktan, ini produk. Yang di produk kalian tambahkan atau langsung diturunkan. Jadi ini nanti tinggal kalian kurangin aja. Jadi 0,0267, yang ini juga 0,026. Baru deh kalian nanti masukin ke nilai KC-nya. Konsentrasi dari produk koefisien dibagi konsentrasi dari reaktan. Pangkat koefisien. Yang ininya yang kalian masukin guys. Kayak gini guys. Udah dapat nih di tahap si equilibriumnya, udah nyampe equilibrium. Masukin ke KC. Dapat deh. KC-nya adalah 32,7. Karena kalau kalian lihat di sini, ini ada 3 angka penting. Ini
ini juga 3 angka penting. Jadi kalau mau buat hasilnya, kalian buat 3 angka penting. Kalau ditanya unitnya, ya kalian buat unitnya seperti biasa. Kalau unit, kalian nggak usah masukin data kan, langsung dari sini aja bisa kalian dapat unit. Karena ini unitnya sama, mau desimeter minus 3, mau desimeter minus 3, nanti tinggal dicoret. Sisa adalah 1 per mol DM-3 atau DM3 mol min 1. So, nilai KC-nya Ada yang mau ditanyain dulu? Miss. Ya. Yang R tadi itu apa, Miss Maksudnya? Kan yang I inisial. Yang R? Reaction. Jadi ketika dia bereaksi. Oke, Miss. Ada yang lain? Miss. Yes. Izin tanya, Miss. Tadi, Miss, aku masih kurang ngerti deh, Miss, yang dikurang itu. Jadi 0,067 masih kurang ngerti, Miss. Oh, ini. Konsepnya gini ya, King. Ini satu. Jalannya reaksi. Ini kan kalau di equilibrium teh. Yang ininya reaktan, yang ininya produk. So, reaktan awalnya dia punya ini concentration. Awalnya dia punya. Terus, makanya di initial dia ada. Nah, berjalannya waktu, ini kan dia bereaksi kan. Sehingga menghasilkan si produk. Nah, ketika dia bereaksi, turun nih, ting, bawah. Turun ke bawah. Nah, ketika bereaksi, pasti konsentrasinya berkurang dong, karena dia digunakan. Makanya ketika bereaksi dia menggunakan segini mol, so ini adalah sisanya. Tinggal 0,05 dikurang 0,0233. Hasilnya adalah 0,267. Jadi konsentrasinya berkurang, sementara konsentrasi si produknya dia akan bertambah. Karena dia sepanjangnya waktu kan menghasilkan produk. Nah, ketika equilibrium, dia akan konstan atau tetap. Makanya ini sudah konstan. Sudah tetap. Kecuali kalau misalnya dikasih tambahan lagi, saving equilibrium, misalnya ditambah konsentrasinya, produknya, temperatur, ataupun pressure. Tapi ketika sudah dalam kesetimbangan. Bingung nggak? Udah lumayan paham, Miss. Thank you ya, Miss. Ya, sama-sama. Another question? Miss. Yep. Kan tadi yang buat nemuin angkanya kan bisa pakai apa tadi koefisien itu ya, Miss. Nah, itu tuh bisa di segala pertanyaan atau kayak pertanyaan tertentu aja, Miss? Semua reaksi. Oh, semuanya bisa, Miss. Oke. Thank you, Miss. Yuk. Nah, kan kalau misalnya kemarin kelas 10 itu kalian langsung ini kan, geng. Nggak ada IRE gitu kan. Kalau di Kurnas, kalian kebanyakan pakai kayak gini, kan. Mula-mula reaksi sisa kalau di Kurnas itu kayak gitu biasanya. Ini ada yang bisa coret-coret gitu. Kita coba dulu. Misal, reaksinya adalah nitrogen gas react with hydrogen gas, and then equilibrium to make ammonia. N-nya 2, C-nya 3. So, ini udah perbandingannya, udah beda kan? 1 banding 3 banding 2. Ya kan? Misal,
punya initial concentration-nya. Sebenarnya kan di sini bukan konsentrasi, guys. Sebenarnya seharusnya adalah mol. Tapi seperti yang Miss bilang, kalau nggak ada volume di soal, dianggap volumenya sama dengan 1. Sehingga 1 desimeter kubik ya. Sehingga kalian bisa nanti C sama dengan N per volume. Karena per 1, jadi C sama dengan Cn. Misal, initial concentration N2-nya itu adalah 5. Nah, di sini misalnya adalah 10. Terus equilibrium si produknya itu 4, guys. Coba dulu. Di data di E-nya aja dulu deh, geng. Kalian coba. Bisa nggak? Untuk N2 sama untuk H2 berapa? Oke, baru 1 siswa. Dua. Nggak ada tambah-tambahan, aku coba diperbaiki. Ya, sok atau coba. Satu siswa lagi ya. One more student, come on, babe. Oke, sip. Kita cek jawaban dari beberapa teman kalian. Ada yang 3, di sininya 4. Oke, terus 3, 4, 2 sama 6. Di sini 2, di sini 6. Coba 3, 4. Sip, berarti ada 2 perbedaan ya. Miss ganti warna biru. So, dari sini sebelum kita mencari di tahap equilibriumnya, kita harus cari di tahap reaction-nya. Karena ini inisial si reaktannya ada, berarti di produk dia nggak ada. Kalau misalnya di produknya ada, berarti dia udah dalam keadaan setimbang sebelumnya ya guys. Nah, berarti 4 ini bisa langsung kita naikkan. Dan jangan lupa, di reaction ini ketika bereaksi, kalian harus masukkan atau harus sesuaikan dengan rasio mol equal to rasio koefisiennya. 4 ini untuk mol, untuk koefisien 2. Berarti kalau koefisiennya 1 berapa guys? Yaitu 2. Ya kan? Tinggal 4 dibagi 2, 2 dong. Terus kalau rasionya 3 berapa? Tinggal 2 dikali 3, yaitu 6. Ini untuk bagian reaction-nya. Bagian equilibrium-nya, ya tentu kalian kurangkan. 5 dikurang 2, yaitu 3, 10,
dikurang 6 yaitu 4. So, jawabannya adalah 3, 4. Tinggal kalau ditanya KC-nya ya kalian masukkan ke nilai KC, ke expression-nya, dihitung. Yang ini coba ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Kita coba lagi ya, satu soal lagi. Pakai yang ini, H2, I2, 2H. Jangan nih, terlalu mudah. Ini nyari yang koefisiennya beragam, geng. Ini aja. 4HCl, O2, H2O, Cl2. Plus O2, dia jadi H2O plus Cl2. 2. Ini I, ini R, ini itu. Misalnya, ini 20, yang ini juga 20. Tapi yang diketahui adalah salah satunya, misalnya air. Airnya adalah 5 gini. Jangan deh, 4. Kalau 5 susah ngitungin kalian, 6 deh. 6 guys. Sekarang nyari nilai yang di E-nya juga. Ini berapa, ini, dan ini. Kalau ini kalian udah bisa, berarti lancar lah. Yang tipe soalnya. Oke. Dua orang. 3 lagi. Oke. Yuk, yang lainnya. 2 lagi, geng. Nggak ada yang 1 lagi. Alhamdulillah nih jawaban dari sebagian kecil kalian sama, yaitu
8, 17, dan 6. Coba kita cek ya. Ini 6, berarti tinggal kalian naikkan. Yaitu 6 ini untuk koefisiennya 2. Berarti tinggal dibagi 2 aja kan. Yaitu, kalau koefisiennya 1 berarti dia 3. Nah, yaitu di O2, yaitu 3. Terus kalau 4 berarti tinggal 4 dikali 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, ini sama-sama 2 koefisiennya, berarti sama-sama 6. Jawabannya adalah tinggal 20 kurang 12, yaitu 8. 20 dikurang 3, yaitu 17. Ini 6 sudah, ini 6 tinggal kalian turunkan. Oke, good job. Udah pada bisa semua. Sebelum ke tipe ketiga, ada yang mau ditanya dulu? Oke, kita next. Tipe ketiga. Kita baca ya. In this example, we are given the initial and equilibrium concentration of the reactant, but not the product. In this example, we are given the initial sama equilibrium concentration reaktannya. Tetapi produknya enggak. Ada balance equation-nya. Terus diketahui bla 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 mol si etil etanoat, berarti mol yang ini ya. Are added to, ini ada molnya juga of water. Berarti di sini a little acid catalyst is added and the mixture made up to 1 decimeter kubik. Nah, ini kan udah dapat nih, bisa ngitung konsentrasinya kan, tinggal dibagi per 1. So, sama aja, mol sama dengan konsentrasi, tinggal kalian ganti unitnya pakai unit concentration aja. With an inert solvent, at equilibrium of water are present. So, yang diketahui adalah ketika dia equilibrium si waternya. Calculate the Kc of this reaction. Caranya sama. The first one, balance equation. Habis kayak gitu, IRE. Nanti kalian tinggal tulis nih. Initial, ini adalah initial guys. 0,1. Terus ininya juga 0,1. Nah, tetapi ketika sudah mencapai equilibrium nih, at equilibrium, si waternya ada segini mol. Jadi sisanya si water ada 0,0654. Nah, ditanya nilai Kc. Balik lagi, Kc itu adalah nilai di si equilibrium ini. Gimana caranya? Kalau tadi produk mah gampang kan, tinggal diturunin ya. Kalau yang di reaktan guys, tinggal Pak, caranya sebenarnya balik, cuman caranya sama, cuman dibalik aja. Ini. Dapat 0,0654 adalah ketika 0,1 dikurang si nilai X kan. Yaitu segini. Jadi untuk menentukan nilai X adalah kalian tinggal hitung aja. 0,1 dikurang 0,0654. Hasilnya berapa? Gitu. Yaitu 0,0346. Kalau kalian takut salah, ini kalian harus kurangin lagi. Benar apa enggak? 0,1 dikurang 0,0346 itu segini atau enggak? Nah, udah dapet 1 di bagian reaksi, di reaction, ini kalian tinggal sesuaikan dengan koefisiennya. Koefisiennya 1, 1, 1. Berarti semua compound di bagian reaction-nya dia hanya bereaksi segini mol.
346, ini juga 0,0346, di sini juga 0,0346. Sama seperti yang tadi, di reaksinya, di reaktannya itu kalian kurang, sementara di produknya tinggal kalian turunkan. Nah, tinggal kalian masukin nilai KC sesuai yang di ini. Hanya beda tempatnya aja. Jadi beberapa tipe itu ya sebenarnya perhitungannya kayak gini, cuman dipindah-pindahin aja. Hasilnya adalah 0,280. Nah, ini juga sama, karena di sininya adalah 3 angka pentingnya, berarti hasilnya juga harus kalian tambah, jadi 3. Jangan 0,28. Kalau ini kan cuma 2 angka penting. Kalian tambahin 0 supaya jadi 3 angka penting. Itu guys. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita coba lagi. Soalnya ini Miss Henti. Sama-sama 20. Ininya equilibrium di sininya. Berapa dong? 16 coba gini. Yuk. Yang ditanya adalah di bagian equilibrium. Ini, sama yang ini. Coba dulu. Oke, baru satu siswa, yang lainnya. Oh, udah banyak. Oke. Ada jawab 4. Di sini ada 88. Coba cek yang lain dulu. 48. 48. Oh, 48 semua guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sama, udah beragam. Kemungkinan besar benernya lebih besar, ya kan? Ini 16. Berarti yang direaksikan adalah tinggal 20 kurang 16, yaitu 4. 4 untuk koefisien 1. Berarti kalau koefisiennya adalah 4, tinggal dikali 4. 4 kali 4, yaitu 16. Terus kalau koefisiennya 2, berarti dikali 2. 4 kali 2, 8. Di sini juga 8. Kan? Udah deh, ini tinggal dikurang. 20 kurang 16, yaitu 4. Ini tinggal diturunin 8 dan 8. Oke, good.
job, guys. Itu untuk tipe yang ketiga. Ada tipe yang keempat, Kak? Oh, udah participation. Sebenarnya ada tipe yang lain, guys, yaitu ketika dia sudah mencapai equilibrium, dikasih efek yang lain gitu, misalnya tambah konsentrasi ataupun pressure, sehingga ada pergerakan equilibriumnya. Miss kasih contoh aja ya, belum Miss masukin. Di sini. Nih, kalau misalnya datanya tuh kurang lebih kayak gini, initial, reaction, equilibrium. Nah, di datanya, geng, misal ini 10, ini 10. Nah, ternyata di produk dia sudah ada, yaitu misalnya di sininya dia 4. Nah, kalau kayak gini, berarti sebenarnya di inisial yang ini, dia bukan inisial pas awal banget dia bereaksi, tetapi inisial ketika sudah dia mencapai equilibrium. Nah, udah mencapai equilibrium, dia misalnya ditambahin pressure. Udah ditambahin pressure, kan ada shifting equilibrium tuh. Dia bisa ke kiri ataupun ke kanan, misalnya kayak gitu kan. Sehingga dia harus mencapai equilibrium kembali. Makanya ada di sini nanti, ada equilibrium lagi sebenarnya. Nah, kalau kayak gini, itu tergantung dia pergerakannya kemana. Lihat pergerakannya ya guys. Misal, ternyata di equilibrium, si reaktannya jadinya 12. Miss kok bisa jadi 12? Padahal kan kalau tadi kan kita ngitungnya adalah reaktan dikurang. Tapi kalau kayak gini, dikurang apa ditambah? Dari awalnya 10, pas equilibrium dia 12. Ditambah dong, iya enggak? Berarti apa? Berarti equilibrium yang kedua ini, itu dia shifting-nya ke arah reaktan, ke arah kiri. Atau reverse reaction. Sehingga reaktannya bertambah. Dia jadi 12. Berarti apa kalau kayak gini kasusnya, guys? Yang sebelah sini di reaktannya ditambah, berarti yang di sebelah sini di produknya yang kalian kurang. Itu ya, kalau kasusnya kayak gini. Misal di sini 12, berarti di reaktan sini, di reactionnya di sini adalah 2, sementara di sininya 2 kali 3, 6, berarti di sininya dia adalah 4. Nah, so di sini hasilnya juga ditambah karena masih dalam reaktan. 10 tambah 6 yaitu 16. Nah, di sini nggak mungkin kosong sih. Namanya juga Miss cuman ngasal doang nulis. Misal di sini 6. Jadinya dia hasilnya adalah 2. Itu ya. Atau kalau dari situ kan kelihatan, oh dia malahan bertambah, berarti shifting-nya ke kiri. Kalau misalnya dia berkurang tetapi ada reaktannya, kalian jangan bingung. Misalnya dia berkurang nih, dia jadi 8 gitu misalnya. Ya udah berkurang kan, berarti ya udah seperti yang sebelumnya. Ininya adalah dikurang, yang ininya adalah ditambah. Caranya ya sama kayak yang tadi. 8 berarti di sini 2, 2 kali 3 berarti 6, di sini adalah 4. Cuma nanti hasil di sebelah sininya kalian kurang. 10 kurang 6, 4. 6 ditambah 4, 10. Kayak gitu. Bingung nggak? Soal-soal yang kayak gini. Coba ulangin sekali lagi, Miss. Yang? Yang semuanya saya belum terlalu ngerti. Yang ini? Oke. Iya. Pelan-pelan ya, Miss jelasin.
Nih, bedanya yang tadi, yang 3 bentuk soal yang udah Miss jelasin itu sama yang ini adalah kalau soal yang tadi, dia reaksinya dari reaksi awal, gitu. Reaksi awal makanya dia inisial, untuk reaktannya dia ada, tetapi untuk produknya dia nggak ada. Sehingga nanti ada pas equilibrium semuanya dia punya. Itu yang sebelumnya. Nah, untuk tipe reaksi yang baru, itu ketika dia sudah mencapai equilibrium sebenarnya. Dia udah mencapai equilibrium nih. Misal ya, ini 2, ini 6, ini tadi 4. So, equilibriumnya di sini sisanya adalah 8, ini adalah 4, ini 4, ya kan? Nah, tipe yang kedua itu misalnya adalah ini guys. Dia udah mencapai equilibrium sebenarnya. Di mana semuanya itu dia punya terisi. Dia punya konsentrasi, punya mol. Direaktan sama di produk. Tetapi ketika udah mencapai equilibrium, reaksinya ditambahkan misalnya. Mau ditambah atau dikurang. Yang Lekatalier sebelumnya guys. Konsentrasinya kayak, atau temperaturnya kayak, atau pressure, atau volume. Sehingga yang namanya juga kesetimbangan, dia akan mencari kesetimbangan kembali. Kalau ada yang diganggu atau ditambahkan atau dikurang, dia akan mencari kesetimbangan kembali. Yang hukum Lekatalier yang udah kita pelajari kemarin. Sehingga ada shift ke kiri ataupun ke kanan, ke reaktan ataupun ke produk. Sehingga kalau shifting ke kiri berarti reaktannya nambah dong. Shifting ke kanan berarti produknya yang nambah. Atau kebalikannya. Kalau shifting ke kanan reaktannya berkurang, produknya nambah. Kalau shiftingnya ke kiri berarti reaktannya bertambah, produknya yang berkurang. Kayak gitu. Sampai sini ngerti dulu nggak? Paham? Guys. Paham, Miss. Oke. Kalian kalau nggak ada yang nyaut gimana bisa ngerti? Miss, Apa? berarti intinya tuh ada satu yang di plus sama satu yang di minus gitu kan ya, Miss? Iya. Kalau yang satunya yang reaktannya minus berarti produknya yang plus. Atau kebalikannya. Yang reaktannya plus berarti produknya yang minus. Nah, Oke. udah nih. So, intinya kayak gini, guys. Dia sebenarnya udah nyampe kesetimbangan, tapi karena ada yang ditambahkan sehingga dia mencapai kesetimbangan yang kedua. Tetapi di soal itu biasanya nggak diomongin kayak gitu. Bisa dilihatnya, ngebedainnya adalah kalau yang reaksi yang awal untuk mencapai kesetimbangan pertama itu cuman reaktannya doang yang ada. Tapi kalau untuk mencapai kesetimbangan yang kedua, itu nggak cuma reaktan. Produknya dia juga punya. Karena dia sudah mencapai keseimbangan, kan? Pasti menghasilkan produk dong. Kalau udah istilahnya semuanya itu ada, atau di produknya aja ada lah satu istilahnya gitu. Nah, ini kemungkinan besar enggak selalu reaktannya min, produknya plus. Bisa kebalikannya, reaktannya yang plus, produknya yang min. Tergantung dari soal. Kayak gitu. Dilihatnya dari mana? Ya kalian lihat aja. Misal, kayak tadi. Di sini, di equilibrium ternyata hasilnya adalah 10. Dari 8 ke 10 berarti penambahan dong. Kalau dia nambah, berarti ininya di produknya plus, berarti di reaktannya minus. Itu aja. Tapi, kalau misalnya si reaktannya yang bertambah, tambah dia misalnya jadi 20. Awalnya 10, jadi 20.
berarti CV-nya ke si reaktan, makanya dia nambah. Kalau nambah ya berarti reaktannya ditambah, si produknya dikurang. Cara menentuin reaksinya, equilibriumnya ya sama aja kayak yang tadi. Cuman beda plus minusnya aja nanti prosesnya. Nyambung? Atau masih bingung? Mau jelasin lagi atau gimana? Guys, masih mencerna. Iya, Miss. Masih diproses, Miss. Siap. Udah paham atau belum, Met, maksudnya? Nah, ini untuk nilai KC, guys. Sebenarnya ada latihan soal. Latihan soalnya coba kalian kerjain ya. Udah ada jawabannya, maksudnya kalian kerjain tanpa lihat jawabannya dulu. Terus disesuaikan lah. Bedanya apa gitu, salah di mana. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Miss nggak bahas KC lagi nih. Nanti Miss akan ngebahas KP. Sebenarnya perhitungan KP sama KC kurang lebih sama. Enggak, Ding? Ada perbedaan dikit. Ada ribet di KP dibandingkan KC. Jadi yang KC, Miss harap sih udah pada paham. Jadi biar gampang ke KP-nya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum Miss tutup? Miss. Nanti yang pasti latihan kecilnya dikumpulin di GCR gak? Enggak usah. Kalian latihan soal aja mandiri ya. Kumpulin di GCR orang nggak ada jawabannya. Ini buat kalian latihan aja nanti. Pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Miss tutup ya guys. Pertemuan kita hari ini mudah-mudahan pada paham. Ingat, WA Miss selalu terbuka untuk kalian. Iya, jadi kalau mau nanya, silahkan tanya. Nggak harus kimia, mau nanya yang lain, ayo aja Miss. Thank you guys for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yo, sami-sami.